Selamat sore Bapak dosen, selamat sore teman-teman. Saya Maria Angelina Advinsa Gungkang, NIM 1803030128, mahasiswi Sosiologi semester 6 kelas C, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah fenomena korupsi dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Di Indonesia sendiri, terdapat 3 tahap sejarah korupsi di Indonesia. Yang pertama, ada tahap awal, legal dan politik. Seperti dibukukan dalam novel Korupsi karya Pramudia, soal pelanggaran hukum dalam kaitan dengan jabatan negeri sudah mulai disemai dengan baik sejak awal Republik. Bahkan jika mau lebih jauh, VOC yang runtuh di akhir tahun 1799 itu tidak disebabkan oleh gempa bumi atau badai angin, tetapi oleh salah urus atau korupsi. Akibatnya, negara kolonial yang diwarisi Republik tak lain selalu mengidap penyakit yang sama. Pada akhirnya, rakyat itu jatuh dalam kehinaan, miskin, dan bodoh, serta perlu ditolong di awal abad 20 dengan etisce politik. Di poin yang kedua adalah artinya soal penyalahgunaan kekuasaan yang melanggar aturan yang dibuat oleh penyelenggara kekuasaan adalah hal yang harus diterima dalam sistem negara modern. Soal pagar makan tanaman bukan tabiat sekarang ini saja, tetapi sudah melekat pada watak negara modern yang selalu menggantikan kekuasaan absolut di satu tangan dialihkan pada sebuah badan, kelompok, atau gerombolan yang disebut birokrasi. Sebab, jika kekuasaan ada di satu tangan, korupsi disebut upeti yang dibelandakan dengan hernsdienst. Ketika yang menjadi birokrat itu juga aristokrat, soal korupsi tidak terlalu merisaukan karena hal semacam itu dalam rasa keadilan masyarakat tidak terlalu mengganggu. Di poin yang ketiga, korupsi seperti terjadi di awal Republik hanya menjadi masalah elit politik sendiri, dalam arti bagaimana mungkin terjadi sama-sama berkecimpung dalam kekuasaan, kok pendapatan bisa berlainan? Artinya, korupsi adalah soal hukum, melanggar hukum, dan fotosen politik. Di poin yang berikut atau tahap kedua adalah tahap Orde Baru. Di poin yang pertama, mengingat dalam modernisasi, masalah korupsi dibingkai dalam kaitan dengan salah urus. Dengan sendirinya, Orde Baru awalnya juga mulai dengan KAK atau Komite Anti Korupsi dan semua pernik-perniknya, termasuk undang-undang dan imbauan-imbauan. Pendek kata soal upeti dan hernsdienst itu diributkan lagi, dan karena di masa itu kelompok penguasa gemar berkong-kalingkong dengan sekitar 200 konglomerat Cina, maka korupsi diganti nama dengan pungli. Yang berikut, bentuk paling khas di zaman itu adalah hadirnya semua ragam pejabat sebagai komisaris pada perusahaan konglomerat. Pergeseran dari Orde Baru atau Orba ke Orde Lama atau Orla terletak di situ. Dulu korupsi adalah masalah perbedaan penghasilan dalam jenjang kesepakatan, artinya masalah keadilan di antara para maling. Kini di zaman Orba tidak ada lagi masalah keadilan, hukum, dan politik,
tetapi adalah suatu hal yang wajar karena dalam perluasan pasar yang terjadi, jabatan negeri adalah salah satu mata rantai yang penting untuk kelancaran usaha. Namanya jaminan keamanan dalam berbisnis. Dan di tahap ketiga ada tahap komodifikasi politik. Ketika zaman reformasi tiba dan rezim datang silih berganti, wajah korupsi kian kaleidoskopik. B.J. Habibie yang jenius sibuk dengan urusan teknologi canggih dan urusan uang diserahkan pada anak buahnya seperti sekarang muncul di pengadilan, Rahardi Ramelan atau Akbar Tanjung. Hal yang sama dilakukan Abdurrahman Wahid yang justru harus jatuh dengan dalih korupsi juga, semata karena Abdurrahman Wahid juga tak terlalu peduli dengan arus kasnya sendiri. Di poin yang kedua, zaman B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid adalah masa peralihan dalam sejarah penyalahgunaan wewenang resmi untuk ditukar dengan uang. Zaman baru mulai merebak saat Megawati dilantik menjadi presiden dan serentak mengumpulkan semua anggota keluarganya untuk tidak mempraktikkan KKN. Tindak simbolis itu seakan tindakan nyata, sehingga praktis banyak pihak terkesima. Akan tetapi, tidak berapa lama menjadi presiden, segera budaya korupsi itu menemukan bentuknya yang bisa dicapai secara peradaban. Tidak lagi sekarang ini soal pemasukan tidak sah dalam kantung orde lama, bukan juga sekedar komersialisasi jabatan atau orde baru. Di poin yang berikut, tetapi lebih cantik dan indah lagi yang terjadi, seluk-beluk masalah yang disebut korupsi itu dibingkai dalam istilah KKN atau mirip kuliah kerja nyata, tetapi dalam kenyataan real adalah para pegawai politik di semua lapis, jajaran, dan jabatan kian mengerti dan paham nilai finansial dari kedudukan itu. Kini, jabatan bukan lagi disebut sebuah mata rantai dari sistem komersial yang sedang tumbuh, tetapi sedang menjadi salah satu mata dagangan yang strategis karena komoditas yang lain tidak layak jual, sistem produksi tidak jalan, dan bangunan moneter atau finansial terus goyah. Dari 3 tahap pertumbuhan peradaban korupsi atau upeti, pungli, dan money politik, kita sudah sampai pada tahap paling tinggi, yaitu politik adalah satu-satunya komoditas yang layak dijual. Sekian yang bisa saya jelaskan dari sejarah fenomena korupsi. Terima kasih atas perhatian.